Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan bangga kami hadir kembali pada acara program Hasanah Keislaman dan Kebangsaan kerjasama TVRI Sulawesi Selatan bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf. Alhamdulillah, kegiatan ini adalah inovasi terkini daripada bidang PENAIS Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya pada program yang lalu hanya ada dialog, ya, ada monolog, ya, menyampaikan ceramah, tapi di siaran ini, di program ini kita akan lakukan interaktif terkait dengan hal-hal yang menjadi sesuatu yang kini, sesuatu yang menjadi permasalahan yang mungkin timbul atau muncul di masyarakat, dan ini menunjukkan bahwa kehadiran daripada Kementerian Agama melalui siaran ini adalah satu keniscayaan yang menjadi urusan dan kepentingan kita bersama. Mari kita beri aplaus untuk acara kepentingan ini, acara Hasanah Keislaman dan Kebangsaan. Tentunya pada kesempatan kali ini, ya, seperti yang beberapa pekan lalu, karena acara ini adalah acara yang selalu dilaksanakan 2 pekan, baik itu pekan kedua dan pekan keempat, maka pada kesempatan ini kita akan mengambil tema yang kurang lebih pada saat pekan yang lalu menjadi topik yang hangat di masyarakat, yaitu penentuan 1 Ramadan yang berbeda. Muncul pertanyaan, kenapa? Ini menarik sekali, ya, untuk kita sama-sama ketahui, ya. Melalui kegiatan ini tentu kita akan tercerahkan, mendapatkan informasi dan wawasan tambahan terkait dengan mengapa penentuan 1 Ramadan menjadi berbeda. Alhamdulillah di studio telah hadir narasumber yang memang sudah kita harapkan bisa memberikan pencerahan informasi. Pertama, kami akan mengundang Bapak Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono selaku Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan, Pak. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LC selaku Sekretaris MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan, Pak Kiai. Dan tentu di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Dr. Kiai Haji Abbas Bacomiro LCMA. Silakan, Pak. Beliau dari Majelis Tarjih Tajdid Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, tepatnya beliau adalah sekretaris daripada Majelis Tarjih tersebut, dan info lainnya bahwa beliau adalah Direktur Pendidikan Ulama Tarjih. Demikian ya, Pak Kiai, ya, Ulama Tarjih pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi kehadiran para narasumber kita hari ini betul-betul akan memberikan kita informasi, memperkaya hasanah kita, ya, hasanah keislaman tentunya, hasanah kebangsaan kita. Bagaimana kita melihat perbedaan atau polemik yang setiap tahun hadir, setiap tahun muncul, ya, membuat masyarakat kadang-kadang harus bingung, ya, kalau mau dikatakan bingung. Tapi insya Allah pemerintah selalu hadir dalam hal ini, Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah untuk memberikan satu jalan keluar, tentu dengan menghadirkan berbagai pihak, organisasi dan sebagainya untuk melakukan isbat. Langsung saja mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf untuk memberikan gambaran umum pengantar diskusi kita pada kesempatan ini terkait dengan perbedaan 1 Ramadan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Yang kami hormati, kami muliakan Bruta Kiai Haji Muammar Bakri LCMA, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Beliau juga Imam Besar Al-Markas Al-Islami. Beliau juga Dekan Fakultas Syariah. Itu 3 di antara yang bisa disebut.
pada sore hari ini. Yang kami hormati, kami muliakan Pak Ustadz Dr. Kiai Haji Abbas Baso dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Ustadz berdua. Alhamdulillah kita terasa puas, dua ulama Sulawesi Selatan masih muda tapi ilmunya cukup tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para audien dari penyuluh agama Islam Kabupaten Goa yang hari ini dapat antrian untuk hadir bersama kita, Pak Kasih Kemitraan, Pak Haji Sofyan, moderator yang hebat yang saya muliakan. Alhamdulillah sore ini kita bertemu kembali dalam acara Hasanah Keislaman dan Kebangsaan, sebuah majelis yang didesain untuk memberikan bimbingan, penyuluhan dan pencerahan kepada umat Islam terkait keislaman dan kebangsaan. Sore ini mengangkat tema penentuan 1 Ramadan kenapa harus berbeda. Ini nanti Pak Kiai yang memberikan penjelasan. Saya cuma menghadirkan, Pak. Kita ketahui bersama bahwa visi Kementerian Agama adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal untuk mewujudkan masyarakat yang soleh, rukun, moderat, dan cerdas dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ada term masyarakat soleh, masyarakat rukun, masyarakat moderat. 3 istilah ini bisa terwujud kalau semua komponen bangsa, terutama ormas-ormas besar dan majelis-majelis keagamaan, bisa memberikan pencerahan kepada umat dan umat bisa sami'na wa ata'na kepada seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih, dan pada session ini juga membuka dialog secara interaktif dengan masyarakat terkait dengan 1 Syawal yang sudah ditentukan. Majelis Lembaga Tarjih Muhammadiyah melalui PP Muhammadiyah mengumumkan bahwa 1 Ramadan tanggal 2 April 1 Ramadan, sementara Kementerian Agama dan ormas-ormas lain termasuk adalah Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama adalah jatuh hari Ahad tanggal 3 April. Tapi semuanya adalah 1 Ramadan. Ini jadi tanggal 1 Ramadan berbeda. Nah, itu tadi pertanyaannya, kenapa? Yang bisa menjawab tentu adalah Al-Quran, yang bisa menjawab adalah As-Sunnah Al-Hadis dan Ijma' Qiyas. Ini dua belah pihak ini, inilah representasi dari Al-Quran, Hadis dan Ijma' Qiyas serta ijtihad-ijtihad lainnya. Saya kira mungkin ini pengantar kami. Terima kasih Pak Dr. Rusdi. Baik Pak Kabid, pemirsa yang berbahagia, tentu kita tahu bahwa penetapan 1 Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah tentu tidak serta-merta begitu saja, bahkan melakukan ru'yatul hilal di 101 titik se-Indonesia. Ini menunjukkan bahwa informasi ini ya adalah informasi dari daerah, seluruh daerah, untuk menyampaikan sudah seperti apa keadaan hilal di tempat masing-masing. Baik, untuk kesempatan ini karena yang lebih awal puasa adalah Muhammadiyah, Pak Kiai, kita kasih kesempatan dari Sekretaris Tarjih Tajdid Muhammadiyah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Satu yang kita hormati dan kita muliakan guru kita Dr. Kaswat. Alhamdulillah kita bersama bersua kembali dalam khazanah. Kami hanya biasa menonton beliau di TV. Alhamdulillah ini bisa berpanel bersama Pak Kiai Muhammad Bakri. Alhamdulillah sebenarnya beliau ini sama kami juga di bawahan beliau di MUI juga. Kami di komisi fatwanya dan peserta hadirin dan hadirat. Alhamdulillah semoga dirahmati dan dimuliakan Allah.
Sungguh agama itu, agama Islam adalah agama yang sangat mudah ya, dalam mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia maupun nanti di akhirat. Dia adalah agama yang memberikan solusi terhadap masalah. Aslinya tidak ada jalan buntu ya. Apapun yang dihadapi oleh kaum muslimin pasti itu ada jalan keluarnya. Sehingga dalam hal ini ada prinsip-prinsip ya dalam hukum Islam kita ya, bahwa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu biasa dikembangkan, ada pengembangan dalam bidang ibadat khususnya ya, apatah lagi di bidang muamalat perlu dinamisasi ya, karena dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin berkembang ya, tentu itu membuka fikiran kita ya, agar maqasidus syar'i itu bisa terwujud. Dengan pandangan maqasid ini tentu akan berubah. Hanya memang bahwa dalam pelaksanaan ibadah ada etika, ada koridor-koridor yang kita tidak bisa langgar ya. Jadi mana ibadah ini kita bisa bagi dua, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Dalam ibadah saja ini yang ditentukan tata caranya. Adapun dari segi cabang ibadah ini itu bisa kita kembangkan selama pokok daripada ibadah ini tidak ya, kita tidak otak-atik ya, bahwa puasa Ramadan itu berpuasa 1 Ramadan, 1 bulan penuh ya, yang terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Nah, sama dengan sholat, kita tidak boleh merubah itu dari 5 kali sehari semalam menjadi 6 atau kurang. Tapi media atau sarana yang bisa mewujudkan itu saya kira perlu dikembangkan, sehingga upaya untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Karena disinilah bahwa Islam itu adalah salihun likulli zamanin wa makanin, bisa memberikan solusi terbaik. Jadi memang ada al-aslah, ada jalan yang terbaik yang kita bisa dapat. Nah, maka lewat pengembangan inilah yang diserahkan dengan dinamisasi hukum perlu dikembangkan, khususnya yang terkait dengan wasilah-wasilah. Maka dalam menentukan Ramadan ya, berbagai dalil-dalil yang dapat kita lakukan bahwa kapan kita mulai. Yang pertama itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini secara umum. Tapi secara khusus lagi dijelaskan bahwa Nabi SAW menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li yuratihi fa in gummi 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Jadi ayat ini memberikan penjelasan bahwa berpuasalah ketika melihat hilal itu ru'ya. Namun jika ya terjadi mendung sehingga tidak tampak, maka sempurnakan. Di dalam ayat juga kita bisa melihat bahwa faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan itu, ya ini ditafsirkan makna syahida ini dengan berbagai penafsiran. Mungkin bermakna bisa kita melihat, bisa, tapi bisa memastikan, karena persaksian itu bisa bermakna apa yang telah menjadi keyakinan kita dengan indikator-indikator yang menuju kepada keyakinan tadi. Nah, terakhir ada satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan qad ja'akum syahrul Ramadan syahr mubarak iftarallahu alaikum siyamahu. Syahidnya di dalam hadis ini bahwa telah datang, jadi telah datang bulan Ramadan di mana diwajibkan kalian berpuasa. Sehingga di sini terjadi perbedaan oleh ahli fikih bahwa dalam menentukan awal puasa Ramadan itu apakah karena melihatnya ataukah karena sudah masuk Ramadan itu. Oleh di Muhammadiyah memahami itu adalah masuknya Ramadan. Sehingga ketika telah terjadi bahwa Ramadan telah masuk dengan arti wujudul hilal, dengan kriteria terjadi istima', di mana terjadi istima' sebelum matahari terbenam dan terjadi, dan di mana bulan berada di atas ufuk, maka itu bisa masuk ke kriteria wujudul hilal yang memungkinkan untuk berpuasa. Walaupun mungkin kriteria tidak sampai 3, tapi mungkin walaupun 0,5 jelas wujudul hilalnya, karena hadis tadi ini telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Sambil memastikannya itu boleh kita gunakan, apakah bentuknya secara melihat ataukah menggunakan media lain yang lebih mudern sesuai dengan zaman kita. Sehingga demikian ya, jadi
kata memungkinkan ini Pak Kiai ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Artinya kan kalau memungkinkan ya bisa tidak, bisa iya kalau dia memungkinkan. Silakan Pak Kiai untuk dari Sekretaris MUI. Silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi jama'in, amma ba'd. Saya hormati Bapak Kabid sebagai narasumber, Bapak Dr. K.H. Kaswat Sartono, narasumber dari Muhammadiyah Bapak Dr. K.H. Abbas, dan hadirin hadirat serta pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 poin yang disampaikan tadi Pak Kabid sebagai host dalam acara kita ini. Tema keumatan dan kebangsaan. Nah, terkait 2 hal ini, saya kira kita semua yakin bahwa Indonesia menjadi role model negara di dunia. Pertama, karena jumlah umat Islam terbanyak di dunia. Namun alhamdulillah dari berbagai latar belakang suku sampai kepada organisasi kemasyarakatan yang berbeda, tidak ada duanya barangkali di dunia yang sampai lebaran sekian kali. Negara Arab saya kira ataupun negara-negara Islam lain itu tidak pernah kita dengarkan ada lebaran sampai 2 kali atau Ramadannya berbeda startnya gitu, dan finishnya juga berbeda. Nah, di Indonesia ini seringkali kita dengarkan, tapi sekalipun berbeda lebarannya sampai 2-3 kali lebaran atau start dari puasa itu juga berbeda, tapi alhamdulillah kita jalani dengan harmoni, dan itu sesungguhnya bisa diterima sebab dasar atau sumber hukumnya sama, pijakannya sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan itu menjadi kesepakatan dalam literasi fikih Islam bahwa apapun perbedaan produk dari pemikiran ijtihad, selama itu didasari pada satu sumber, maka perbedaan itu sesuatu yang boleh terjadi. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, dan saya kira ini perlu ditanamkan di masyarakat, beliau pernah mengatakan, misalnya ra'yi sawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus sawab. Pendapatku ini benar, tapi boleh jadi ada kesalahan. Tapi pendapat orang lain itu salah, tapi boleh jadi di situ ada kebenaran. Nah, karena ini kita lihat misalnya ada 2 produk hukum yang berbeda, mulai dari startnya puasa, itu tentu menggunakan juga sumber. Dan kalau kita tanya, misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, itu sumbernya kan jelas Al-Quran. Lalu juga ada hadis yang menyebutkan. Kalau demikian, maka sesungguhnya berbeda adalah penafsiran keagamaan. Dan selama penafsiran keagamaan itu sekali lagi ada dasar hukumnya, maka ya perbedaan itu dianggap sebagai furu'iyah, bukan hal yang prinsipil. Betul kalau dikatakan bahwa yang prinsipil itu puasanya sebulan, dan puasa sebulan itu yang prinsipil kata Rasulullah imma 30 atau imma 29. Ya, sekalipun misalnya duluan startnya, ya pasti tidak akan sampai 31 puasanya Muhammadiyah, ya kan? Bisa saja 30, ya, karena startnya misalnya lebih awal, lalu kemudian nanti yang startnya belakangan ternyata finishnya sama, berarti ada nanti puasa yang 29, ada puasa yang 30, dan itu dua-duanya diakomodir dalam sebuah riwayat. Itu artinya bahwa ya Indonesia ini saya kira bisa menjadi rujukan. Sekalipun memang kita harap
Ya, sekali kita harap dalam kebijakan-kebijakan publik ini, ya karena kita dalam satu wilayah kekuasaan kenegaraan, politik hukum, ya alangkah baiknya memang perlu kita pikirkan kalimatun sawa gitu. Jadi kalau mungkin di agama lain, antara agama dengan agama bisa kita mencari kalimatun sawanya, kenapa di internal misalnya orang Islam, satu agama Islam, satu rujukan, ya kita upayakan mungkin mencari kalimatun sawa kalau bisa. Tapi kalau ternyata ya kita masih menjaga metodologi berpikir keagamaan kita, ya saya kira silahkan, ya silahkan kita, ya itu tadi yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Dan sekelas misalnya organisasi Islam Muhammadiyah, ya siapa yang tidak percaya dengan eksistensinya sebagai ormas yang lebih dulu hadir daripada negara Indonesia, saya kira. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Ya, baik. Makasih Pak Kiai sebagai pengantar tentunya. MUI memahami perbedaan itu, namun juga ada harapan bahwa jika memungkinkan dilakukan kalimatun sawa, ya, istilah tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, ya kenapa tidak? Toh ini untuk kepentingan kita bersama. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut untuk interaktif, memberikan respon, pertanyaan atau apapun namanya di 0811-4460-6600. Namun saya ingin memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di studio, mungkin ada yang ingin disampaikan, ya, atau ada yang ingin tanggapan, ya silakan langsung Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menanggapi, melihat dari sisi sejarah, Ustaz, ya. Karena waktu saya kecil itu, saya ingat saya di zaman Bapak Presiden Pak Soeharto, itu kalau sudah terjadi perbedaan pada sidang isbat, maka kalau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, Departemen Agama waktu itu sudah menetapkan tanggal sekian, maka seluruh ormas yang bertentangan dengan itu pasti ikut. Maksud saya begini, tidak bisakah dibuatkan sebuah undang-undang tentang hal ini, penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal, supaya diseragamkan saja seperti halnya di zaman Orde Baru dulu. Karena saya juga pernah bertanya sama beberapa senior-senior pendahulu, beliau bilang memang waktu zaman Presiden Soeharto, waktu Orde Baru, tidak pernah sama sekali ada pertentangan hal ini. Jadi mungkin saya tidak tahu ini apa pertanyaan atau sangat atau apa. Maksud saya pribadi, secara pribadi, tidak bisakah dibuatkan undang-undang, disepakati saja, kalau pemerintah sudah mengatakan begini, kita ikut semua begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak tadi mengharapkan adanya aturan, ya, apapun namanya, mau undang-undang atau apa, yang jelas ada regulasi yang memberikan satu penekanan kepada pihak-pihak yang harus ikut kepada pemerintah, ya. Walaupun sesungguhnya tanpa itu pun sesungguhnya kita sudah bisa, Pak, harus ngikut ketika pemerintah bilang A, kalau kita menjadi bagian dari pemerintah itu kan sudah harus kita ini kan kita ikuti. Mungkin sebelum nanti ditanggapi oleh para narasumber kita, mungkin masih ada dari pemirsa atau mungkin dari luar. 0811-4460-6. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, yang kami muliakan, narasumber dan host yang hadir pada kegiatan dialog interaktif ini. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bersama-sama hadir dalam suasana silaturahim, tentunya ingin mengungkap dan mengetahui tentang
kenapa mesti terjadi perbedaan dalam menentukan awal Ramadan, yaitu 1 Ramadan. Tentunya memang perbedaan itu satu keniscayaan yang tentunya tidak bisa dihindari, akan tetapi kita berharap mudah-mudahan perbedaan itu tidak menggiring umat kepada perselisihan yang lebih mendalam di antara mereka, karena kebetulan kami sebagai penyuluh terkadang menemukan hal-hal seperti itu di lapangan, bahwa pertentangan itu terkadang membuat sekat-sekat di antara masyarakat, dan ini tentunya perlu dipikirkan bersama. Saya sepakat tadi dengan Pak Dr. Pak Kiai, Pak Dr. Muammar tentang bagaimana kita menemukan kalimatun sawa itu. Namun tentunya kita juga menghargai dari setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh para pakar, para ulama terkait dengan penentuan 1 Ramadan itu. Dalam hal ini yang kita maksud adalah Muhammadiyah, yang tentunya memang dari dulu kita tahu bahwa Muhammadiyah konsisten dengan menggunakan hisab, walaupun tentunya Muhammadiyah pun menggunakan dalil dan dasar hukum yang sama tentang hadis yang disampaikan tadi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Namun tentunya mungkin ke depan kita berharap sebagai masyarakat, sebagai umat, mudah-mudahan ke depan ini bisa terjadi yang namanya persamaan, bagaimana kita menyatukan umat. Saya itu harapan kami, dan sekaligus kita minta pandangan-pandangan dan pencerahan kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata memang apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa tergambar tadi dari penyuluh agama yang ada di lapangan. Penyuluh agama ini Pak Kiai, inilah yang ada di langsung ujung tombak Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan tentu penyuluh agama ini akan banyak mendapatkan pertanyaan ya Pak ya. Baik, masih ada lagi? Ya, silakan Bu, langsung. Ya, langsung aja Bu, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Niati, penyuluh agama dari Kabupaten Goa, yang ditempatkan di tempatnya aliran sesat yang sudah selesai. Pertama sekali saya memohon maaf ya, mungkin ini berkaitan dengan perbedaan pendapat umat Islam dalam memulai awal bulan Ramadan, sekaligus nanti kemungkinannya biasanya kalau berbeda awalnya juga berbeda melaksanakan hari raya Idul Fitrinya. Lebih fenomenal lagi itu An-Nazir lebih duluan 2 hari biasanya, karena mengikuti alur gelombang laut ya, gelombang laut yang menyebabkan dengan adanya gelombang laut setinggi 2 meter itu dia menganggap bahwa bulan sudah masuk. Karena kebetulan saya sempat masuk ke An-Nazir kemarin di tahun 2011 mengadakan penelitian tentang awal bulan Ramadan juga waktu itu. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi sebagaimana dikatakan oleh teman kami tadi dan juga beberapa penjelasan yang sempat saya saksikan atau dengarkan ya, bahwa intinya berasal dari kata ra'yun saja. Satu bermakna ra'a, melihat, ru'ya. Jadi dalam hal ini bahasa Arab memaknai ra'a dengan ru'yah di situ, ada yang memaknai melihat dengan mata telanjang, ada yang memaknai dengan pikiran atau pendapat, ataupun dalam artian mengarah kepada perhitungan. Ya, kalau menurut saya pribadi, karena kami ini memang berada di masyarakat, kalau kita menggunakan hal yang sifatnya ilmiah di tengah-tengah masyarakat, yang jumlah penduduknya rata-rata mungkin pendidikannya hanya tingkat SD dan SMP, bahkan ada yang tidak sekolah, maka menurut saya kalau untuk pada umumnya masyarakat itu kita menggunakan apa yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Maka kami dalam hal ini menyampaikan perbedaan pendapat itu di tengah-tengah masyarakat itu, bahwa di kalangan kita yang memang mungkin belum sampai taraf kemampuan di sisi hal mempercayai atau meyakini bentuk hisabnya, maka kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan ilustrasi dalam bentuk menyaksikan langsung melalui teropong gitu. Jadi dengan ru'yah dengan mata telanjang. Jadi dengan adanya ini
perbedaan pendapat yang menyatu, saya kira kita mengikut saja kepada pemerintah dengan wa'atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Saya kira. Terima kasih. Ya. Kita terima telepon dulu telepon dari luar, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Nama dan dari mana Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Adi dari Goa. Haji Ahmad dari Goa. Ya, silakan Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Dari Goa. Jadi begini Pak. Namanya perbedaan itu menurut saya selalu ada. Tapi yang jadi persoalan ini, kenapa agama Islam ini selalu ada perbedaan seperti begitu? Sedangkan kita ini, alhamdulillah Islam ini terbesar di Indonesia. Kenapa mengambil keputusan saja satu ini kan sangat susah. Apalagi ini ada gini Pak, mereka untuk jadi mau ini dan sekarang dipikirkan ini jangan terus seperti begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Goa. Masih ada lagi? Halo, Assalamualaikum. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya dari pemirsa di studio dan di luar studio tentunya, kami ingin memberikan kesempatan kepada... Oh, ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan dari mana Pak? Munir di Makassar. Ya, silakan Pak Munir. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi persoalan ini saya lihat masyarakat ada yang menyampaikan bahwa ini cenderung ada juga politik di dalamnya. Karena masyarakat juga melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu juga bertepatan dengan yang ada di Arab Saudi. Ya, bahkan kemudian kita beredar di Facebook itu ada yang sudah melihat bulan tetapi ditolak kesaksiannya. Mungkin seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Munir ya, bahwa apa yang menjadi ketentuan, ketetapan itu sama dengan di Arab Saudi ya. Saya kira ini perlu kita bahas bersama ya. Perbedaan waktu itu tentu juga akan menjadi pertimbangan di mana dari Muhammadiyah menentukan itu. Artinya bukan karena Arab Saudi ya Pak ya. Artinya memang ada metode yang memang digunakan. Silakan Pak Kiai. Baik, Masya Allah. Kami apresiasi masyarakat yang cukup antusias ya mengikuti perkembangan Islam khususnya di Sulawesi Selatan atau di Indonesia. Ada prinsip sebenarnya dalam beragama itu yang sebenarnya sangat luas sekali. Coba kalau kita lihat dari segi muamalat, silakan kembangkan itu. Selama tidak ada larangan, kembangkan. Bahkan di bidang ibadah saja itu boleh dikembangkan dari sisi media, sarana. Hanya ada titik-titik yang terkadang agak sulit untuk disatukan pada prinsip keyakinan. Pada prinsip keyakinan ini dalam beragama sulit untuk diangkat dan berubah, akan muncul nanti yang namanya keraguan dalam beramal. Salah satu contoh kasus ya, kalau segala sesuatu kan harus didasari dengan ilmu, dan kita sudah pastikan bahwa sudah masuk hilal, sehingga kalau kita menunggu nanti pada hari kedua, siapa yang mau bertanggung jawab ketika dia sudah pastikan dia berada pada hari pertama, kemudian dia tunggu pada hari kedua? Apakah seorang hamba harus puasa untuk mengqada? Karena dia sudah yakin bahwa sudah berbeda dengan menggunakan metode ru'yat. Dia belum pastikan, karena belum melihat secara ilmiah, mungkin secara ru'yat. Yang bermasalah adalah mereka yang telah meyakini dengan ilmu pengetahuan dan sudah masuk Ramadan, dia tidak berbuka, secara hukum dia harus berpuasa, harus mengqada di hari lain karena dia sudah yakini. Berbeda seperti yang saya katakan tadi, bahwa
berdasarkan ilmu tentang ru'yat sebagai bahagian dari ilat daripada puasa itu, dia tidak berdosa karena belum diyakini. Nah, sehingga ada ranah, maka di situ bagaimana bahwa dalam ranah ijtihad ini, saya masuk ranah ijtihad untuk menentukan, sehingga perlu kita namanya tasamuh. Apa namanya tasamuh? Toleran. Ya, toleransi. Jadi persatuan itu sebenarnya bukan kesatuan, tapi toleransi dan menerima perbedaan yang ada tanpa menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kita juga di Muhammadiyah tidak langsung hasil ijtihadnya langsung menyalahkan yang mengambil metode ru'yat, tapi inilah menjadi putusan kita aslinya, tanpa menafikan hasil ijtihad yang lain. Bahkan di warga saja secara umum, ini kan hanya maklumat, silahkan. Bagi mereka yang mau ikut warga persyarikatan tidak ada sanksi hukum sejak organisasi. Jadi diberikan kepada mereka terbuka. Jadi inilah izin, hasil. Pak Kiai, tadi dikatakan bahwa itu kan kembali kepada keyakinan ya. Itu. Berarti kalau ada warga Muhammadiyah yang kemudian punya keyakinan yang berbeda dengan penentuan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih ya, itu seperti apa tadi Pak Kiai? Tadi sudah disinggung sedikit, mungkin bisa diperjelas lagi. Jadi terbuka gitu. Jadi maklumat yang dibuatkan ini. Karena ini izin Pak Kiai, karena ini tadi kan dikatakan bahwa ya dia akan mengqadha ketika memang organisasi misalnya ya Pak Kiai, Muhammadiyah ini sudah menetapkan demikian dan orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi itu kemudian tidak ikut, ya itu kan artinya dia menyalahi keyakinan atau apa ininya. Ya. Sehingga dalam ranah yang seperti inilah apa yang diambil oleh hasil pemahamannya ini, tentu dia akan memberi pilihan di situ, pilihan untuk memastikan apakah diambil seperti apa yang telah menjadi putusan. Dan biasanya dia warga dan terkadang melihat apa yang menjadi pemahamannya, dilihat dari putusan-putusan yang ada, dengan berharap itu bisa mendapatkan nilai dibalik dari apa yang telah menjadi putusan. Tapi dari segi apakah dikena sanksi, kan di Muhammadiyah tidak melakukan itu. Hanya memaklumkan, kemudian bahkan di luar daripada Muhammadiyah juga memberi ruang terbuka. Bahkan dalam hal itu ada prinsip keterbukaan. Mungkin ada metode-metode yang lebih meyakinkan bahwa kita sudah masuk Ramadan. Baik Pak Kiai. Pak Kiai, Sekretaris MUI memandang ada toleransi kepada internal Muhammadiyah sendiri, memberikan kebebasan dengan pandangan MUI yang sejalan dengan pemerintah, seperti apa Pak Kiai? Ya baik. Terkait dengan masalah pertama Ramadan ataupun penentuan 1 Syawal, saya kira ini bisa dilihat pada dua sudut pandang. Bisa dilihat kaitannya dengan wilayah publik, bisa juga dilihat kaitannya dengan wilayah ibadah. Ya. Nah, ketika memang dilihat sebagai wilayah ibadah, ya maka penetapan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal sama saja dengan ijtihad kunut atau tidak, basmalah jahar atau tidak, ya karena itu ranahnya ibadah dan pemerintah tidak menjadikan satu unifikasi hukum untuk ranah ibadah. Nah, beda mungkin negara lain yang menetapkan bahwa mazhab untuk ibadah ini mazhab A gitu. Misalnya kalau seperti di Brunei itu mazhabnya hanya mazhab Syafi'i. Makanya cara salatnya juga ya lebih banyak, mungkin boleh dikata 100% praktek ibadahnya itu Syafi'i. Nah, kita tidak ada dalam negara kita ini menetapkan mazhab ibadah tertentu, sehingga kalau ini dijadikan sebagai rujukan, ya berarti termasuk penetapan 1 Syawal atau 1 Ramadan itu masuk dalam wilayah ibadah. Nah, mungkin masyarakat ada yang melihatnya ini sebenarnya sudah masuk wilayah publik. Kenapa? Karena melibatkan massa yang begitu banyak. Ya mungkin kalau Ramadan kan tidak ketahuan siapa yang puasa siapa tidak, gitu. Itu sifatnya personal. Tapi kalau berbeda Lebaran dengan melibatkan banyak masyarakat yang begitu masif melakukan kegiatan Lebaran, itu kan kelihatan, sehingga ada yang melihatnya sebagai wilayah publik. Nah, karena itu ya kalau misalnya ada yang mengusulkan dari masyarakat seperti yang kita dengarkan tadi,
perlu memang kebijakan dalam hal ini diambil oleh pemerintah untuk menyatukan itu. Ya, sama dengan misalnya unifikasi hukum terkait dengan masalah undang-undang perkawinan atau hukum perkawinan, hukum kewarisan dan lain-lain. Karena ini terkait dengan publik, sehingga mazhab-mazhab dalam perkawinan itu tidak boleh lagi digunakan di Indonesia karena sudah ada misalnya kompilasi hukum Islam. Ya. Jadi kalau misalnya ada pandangan tidak mesti harus syahid, tidak mesti harus ada wali dan seterusnya, itu semua lebur dalam satu unifikasi hukum. Kenapa? Karena terkait dengan wilayah publik. Nah, kalau misalnya ada yang melihatnya lebih pada wilayah publik, ya memang sebaiknya ada keterlibatan pemerintah untuk berupaya menyatukannya, mencari solusi, titik temunya gimana. Ya, misalnya Muhammadiyah sekian derajat atau bagaimana itu mengatur kayak begitu. Nah, itu mungkin solusi dari tawaran-tawaran yang ada. Tapi kalau ini dilihat sebagai wilayah ibadah, kita sepakat semua itu wilayah ibadah, ya sudah, kita masing-masing lana amaluna walakum amalukum gitu. Yang mau puasa lebih dulu, ya karena ini ibadah, ya silahkan. Kita tidak boleh paksakan ibadah pada seseorang, pada satu komunitas. Ya, saya kira begitu, Pak. Baik, mungkin Pak Kabid mau memberikan satu pendapat terkait dengan Iya, menarik ini. Iya. Yang tertarik itu karena mencari titik temu kalimatan sawa. Sebenarnya dalam kaidah usul fikih itu sudah difahami bersama bahwa hukmul hakim ilzamun kemudian wayar faul khilaf, bahwa ketetapan hakim, ketetapan pemerintah itu sudah mengikat dan menghilangkan perbedaan. Sebenarnya kaidah usul itu kalau bisa dipegang bersama-sama, Pak Ustadz, itu pasti menyatu. Karena kenapa negara masuk? Karena ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU, apalagi An-Nadir. Itu ada perbedaan-perbedaan luar biasa, maka negara masuk. Negara masuk itu sebenarnya cuma mengatur, tapi tidak masuk ke wilayah teknis ibadah. Itu dalam tataran teori pemerintahan itu, tata negara itu ada posisi negara, seperti negara Indonesia itu, Kementerian Agama itu between in position. Dia bisa mengatur, tetapi sifatnya yang publik, tapi tidak bisa mengatur yang sifatnya ibadah. Contoh, dalam hal haji, mengaturlah pemberangkatan, pemulangan, penerbangan, tetapi pemerintah tidak boleh masuk. Anda harus ifrat, Anda harus tamattu, tidak boleh. Begitu juga di dalam hal ibadah, misalnya puasa, negara mengatur mulainya sekian, tetapi tidak bisa mengatur sampai hal-hal yang sifatnya teknis ibadah. Itu posisi. Nah, posisi Kementerian Agama, karena Indonesia ini bukan negara Islam, tapi bukan juga negara sekuler, tetapi negara Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Muhammad dengan Pak Kiai Abbas, memang itu posisi, ada satu sisi adalah ibadah, ada satu sisi adalah publik. Sama dengan saya hari ini, posisi saya dua. Satu sebagai umat beragama, bahwa sebentar nanti malam maghrib adzan sholat. Tapi satu sisi adalah sebagai warga negara, makanya saya pakai masker. Ini adalah negara, Pak. Pak Kiai juga dual ini. Satu sisi bayar pajak, satu sisi bayar zakat. Begitu anak lahir diadani, itu adalah umat beragama. Tapi langsung daftar di Dukcapil untuk akte kelahiran, itu negara. Ijab kabul pernikahan itu adalah agama, tapi dicatat di KUA adalah negara. Oleh karena itu terkait dengan keagamaan dan kebangsaan, ini kalau saya berpandangan Pak Kiai bahwa al-Islamu dinun wa daulah. Islam itu di dalamnya ada negara dan ada agama yang satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tadi ada usulan ada undang-undang. Zaman Pak Presiden Soeharto itu undang-undang juga tidak ada. Tetapi waktu itu penyampaian bahwa waktu
Saya sudah lahir Pak, saya sudah besar. Karena saya sudah tua. Waktu itu kalau ada pengumuman Menteri Agama, seluruhnya ikut, tapi boleh beda. Boleh beda, tetapi tidak boleh di publik. Misalnya yang Muhammadiyah beda, hanya di masjidnya Muhammadiyah, hanya di perguruan tinggi Muhammadiyah, An-Nadir dan Nadir, tapi tidak boleh di lapangan umum. Itu zaman Orde Baru. Tapi zaman sekarang berbeda karena reformasi dan demokrasi. Saya waktu kursus ilmu falak di Malaysia Pak Ustaz, itu begini, kenapa Indonesia ini bisa beda puasa, beda? Saya bilang Indonesia itu demokratis, biar bagaimana kan saya harus bela hubul watan minal iman. Jadi ini, jadi terkait dengan undang-undang, saya kira pemerintah mengumumkan melalui isbat. Kenapa harus isbat? Karena dalam tafsir, mohon izin karena ini beliau ahli tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum menurut Ibnu Abbas adalah al-umara wal ulama. Maka isbat Kementerian Agama melibatkan seluruh ormas Islam karena yang disebut ulil albab di situ adalah al-umara wal ulama. Tadi ada penyampaian harapan-harapan, inilah yang, tapi memang ada perbedaan ya, apalagi sekarang Pak Ustadz ya. Keputusan terakhir Mabim, Menteri Agama Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei itu menaikkan 3 derajat, dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Nah, di Malaysia dulu itu sampai 6. Semakin jauh itu. Sampai 6 jauh. Nah, sekarang kalau Muhammadiyah tidak tasamu, sekarang bisa nggak dinaikkan sedikit, NU turun, jadi bisa ketemu di angka 3. Nah, jadi inilah posisi sebenarnya moderasi beragama, menarik ke tengah yang agak beda, menarik ke tengah. Jadi kalau bisa, ini kan fikih ya, ijtihad ya. Ijtihad itu kalau salah pahalanya 1, kalau benar 2, jadi semuanya ada pahala. Kalau misalnya yang satu menurunkan, yang satu naik, ketemu di angka 3. Karena ini keputusan Menteri Agama se-Asia Tenggara Pak. Jadi tadi yang menyampaikan masalah politik, ini masalah agama, tidak ada politik. Jadi ini adalah ketentuan seluruh Menteri Agama se-Asia Tenggara yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 14 November tahun lalu. Itu menaikkan derajat. Kenapa menaik? Izin Pak Kabid. Ya. Bisa tidak Kementerian Agama ini memberikan satu edaran kepada seluruh ormas ketika mereka melakukan penilaian hisab atau apalah namanya tentang penentuan 1 Syawal atau 1 Ramadan, itu jangan terlalu cepat diumumkan. Kalau bisa berdekatanlah dengan pemerintah. Begini ya, Kementerian Agama itu menghormati Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 dan 29. Ya. 28 tentang kebebasan berpendapat dan berpikir, berkumpul, memberikan jaminan beribadah. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa Kementerian Agama pasti ingin berusaha mencari titik temu, dan pasti Muhammadiyah juga ingin mencari titik temu. Baik Pak Kiai. Nah, kalau dua-duanya tahan dulu. Kalau saya tanya hal yang serupa ke Majelis Tarjih sebagai tempat untuk menggodok penentuan itu, bisa tidak Majelis Tarjih itu jangan terlalu cepat mengumumkannya, umumkannya itu dekat-dekat pengumuman pemerintah, bisa enggak seperti itu? Baik, jadi ini kan sebenarnya terkait dengan Ramadan ya. Prinsip gairah untuk beribadah sangat tinggi. Ya, sehingga para salaf terdahulu itu jangankan 1 bulan, 6 bulan yang lalu itu sudah mohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Itu disebutkan ada seorang Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Qala ba'du salaf yad'una 6 ashhur ay yuballighum Ramadan wa yad'una 6 ashhur ay yataqabbala minhum. Kesiapan mereka menghadapi bulan Ramadan itu jauh-jauh 6 bulan sebelum datang sudah apal dua imam istilahnya. Ya, kapan masuk bulan Ramadan itu? Bahkan 5 bulan setelahnya, setelah Ramadan, masuk Ramadan, tetap bersama dengan Ramadan ini. Jadi nuansa untuk kenapa lebih awal, bahwa kita bisa menentukan menjadi program-program kegiatan terlebih khusus persiapan. Ya, artinya begini Pak Kiai, artinya
kalau mungkin secara internal mungkin itu tidak akan memberikan kegelisahan kepada orang di luar sana ya, tetapi kalau misalnya publikasinya itu mempublish satu Syawal atau satu Ramadan itu bisa berdekatan dengan waktu pemerintah, mungkin itu salah satu solusi membuat masyarakat tidak terlalu gaduh ya. Itu sudah betul, karena itu pun edarannya dalam bentuk maklumat. Jadi maklumat itu tidak ada instruksi di situ, hanya memberikan penjelasan tentang kapan datangnya Syawal. Sama dengan fatwa ya. Fatwa itu kan nggak ada. Jadi maklumat menginformasikan kepada halayak bahwa inilah masa-masa selama 1 tahun. Sehingga kita bisa. Ini terkait dengan nanti 9 Zulhijjah, kemudian beberapa ibadah-ibadah lainnya. Dan mungkin terakhir Pak Kabid mungkin. Pak Kiai, Pak Sekretaris MUI untuk terkait dengan mungkin ada himbauan atau apa dari MUI kepada ormas-ormas yang akan, ini kan kita akan menghadapi 1 Syawal lagi Pak Kiai, itu seperti apa ininya? Ya, jadi saya ingin sampaikan bahwa fenomena bulan itu memang beda dengan matahari ya. Secara umum itu makhluk Tuhan itu kan dibagi pada 2 jenis kelamin, sekalipun kelaminnya tidak ada. Ya, ada muzakkar, ada muannats. Bulan matahari pasti ada yang laki, ada yang perempuan. Sekarang saya tanya, yang mana muannats, yang mana muzakkarnya? Apakah matahari itu laki-lakinya atau perempuannya, atau bulan itu laki-laki atau perempuannya? Kenapa perempuannya bulan? Dingin. Tentu, apalagi matahari panas, laki-laki memang panas ya. Ternyata kalau kita lihat teks Al-Quran, misalnya disebutkan wal qamara qaddarnahu. Hu itu kan laki-laki, kamar itu bulan, berarti seharusnya laki-laki itu adalah bulan. Sementara matahari wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Berarti matahari itu perempuan, muannats, digolongkan muannats. Nah sekarang, kenapa bulan itu digolongkan laki-laki? Karena ada kesamaan karakter yang dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki itu bahasa Arabnya rajul, kaki itu bahasa Arabnya rijal. Jadi laki-laki itu suka jalan memang. Nah bulan juga jalan. Jadi bulan Ramadan tahun ini boleh jadi berbeda dengan Ramadan tahun depan atau 3 tahun yang lalu. Jadi bisa saja kita menikmati Ramadan musim dingin, di sini tidak ada musim dingin. Kita Ramadan musim hujan, bisa juga Ramadan musim kemarau. Kalau di daerah lain Ramadan ada musim panasnya, ada musim dinginnya, ada musim seminya, ada musim saljunya, macam-macam. Jadi berjalan itu bulan. Artinya apa? Karena berjalan ya tak usah terlalu repot lah. Biar dia berjalan begitu saja. Baik alhamdulillah. Dengan demikian ya tentu kita tercerahkan hari ini ya. Kegiatan ini tentu bukan mencari mana yang benar, mana yang salah, tidak, tapi kita mencoba untuk menggali. Kita sedang belanja belanja ide, belanja argumen, belanja wawasan, belanja pengetahuan pada acara ini. Nah, tentu sebagai kesimpulan mungkin dalam kegiatan ini bahwa kita berharap perbedaan ini bukan sesuatu yang membuat kita harus berselisih, tetapi kita harus saling bertoleransi, menghormati apa yang menjadi keputusan dan keyakinan ya. Saya ulang, apa yang menjadi keputusan dan keyakinan, karena keputusan yang diyakini itulah yang kemudian membuat kita menjadi semakin terarah. Demikian untuk kegiatan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali pada acara program Khasanah Keislaman dan Kebangsaan hanya di TVRI Sulawesi Selatan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.